Kali ini saya akan membagikan kepada Anda tentang pentingnya menumbuhkan budaya saling memperhatikan. Entah itu di dalam keluarga kita, entah itu di dalam pertemanan kita, di tempat kerja kita, di dalam gereja kita, kelompok sel kita, dimanapun kita berada, penting sekali untuk kita itu bisa menumbuhkan budaya saling memperhatikan. Kenapa? Karena itu adalah salah satu kebutuhan yang sangat vital buat manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roh itu punya kebutuhan. Oke. Jiwa juga punya kebutuhan. Tubuh juga punya kebutuhan. Yang paling mudah ya buat kita, tubuh kita butuh makan. Jadi, kita ini bukan hanya ingin makan. Tapi tubuh kita butuh makan untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup, melanjutkan kelangsungan hidup. Tubuh kita ini harus dikasih makanan, dikasih minuman. Sama halnya seperti itu dengan jiwa kita. Jiwa manusia diciptakan oleh Tuhan butuh yang namanya kasih, butuh yang namanya diperhatikan, di-care. Karena itu penting sekali di dalam keluarga kita ada budaya saling memperhatikan. Oke, di dalam keluarga rohani kita, di kelompok sel kita, di gereja kita, penting sekali untuk kita punya budaya saling memperhatikan, nge-care satu dengan yang lain. Ya, dimanapun kita berada. Markus 12 ayatnya yang ke-31, di situ Yesus menjelaskan tentang hukum yang terutama yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini bagian dari hukum terutama ya, yang paling utama dari seluruh perintah firman Tuhan. Kalau yang hukum terutama pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Artinya love God with passion. Nah, hukum terutama yang kedua ini tentang people. Tentang relationship kita sama keluarga kita, sama pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Relationship kita juga sama teman-teman kita, sama sahabat-sahabat kita, rekan kerja kita, teman gereja kita, dan seterusnya. Ya, nah, penting sekali buat kita ini untuk ngerti ini hukum terutama. Yang kedua, love people with passion. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dimulai dari apa? Nge-care, memperhatikan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sayangnya di zaman dimana kita ada sekarang ini, budaya yang kayak gini banyak jadi luntur, banyak jadi hilang. Makanya banyak orang yang jiwanya jadi kering, jiwanya jadi layu. Kenapa? Karena kebutuhan jiwanya tidak terpenuhi. Oke. Nah, seperti apa budaya yang tidak peduli, tidak saling memperhatikan satu dengan yang lain? Sederhana, kita nggak care, nggak peduli, nggak mau tahu dengan keadaan orang-orang di sekeliling kita. Kita bahkan tidak ingin tahu. Kita tidak butuh tahu, tidak merasa butuh untuk tahu orang-orang sekeliling kita. Ya, kita urusan masing-masing, hidup sendiri-sendiri, pokok saya hidup sendiri, kamu jangan ganggu saya, sudah. Pokok jalan aja. Oke, itu budaya yang tidak saling memperhatikan. Banyak keluarga kayak gitu. Mungkin keluarga saudara ngalami kayak gitu. Juga banyak gereja punya budaya yang seperti itu. Banyak tempat kerja budayanya kayak gitu. Dan budaya kayak gitu nggak menyenangkan. Oke, budaya kayak gitu mengeringkan, buat jiwa itu melelahkan, memberatkan. Karena itu kebutuhan, tapi nggak ada di situ. Ya, seperti apa budaya yang tidak pedulian, tidak saling memperhatikan satu dengan yang lain? Sederhana, kurangnya empati. Ya, tidak memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita nggak ngerti, nggak
bisa memahami perasaannya anak-anak kita, perasaannya orang tua kita, perasaannya istri, suami kita, perasaannya ketua kelompok sel kita, anggota sel kita, rekan kerja kita, sesama satu tim. Pokok maunya kita, kepentingannya kita, tujuannya kita, rencananya kita, tapi kita nggak peduli kepentingannya orang lain, perasaannya orang lain, urusannya orang lain, pemikirannya orang lain. Jadi lack of empathy. Kurangnya rasa empati. Kenapa? Karena budayanya salah. Budayanya yang terbentuk perlu untuk diperbaiki. Ya, contoh lagi, nggak mau repot. Jadi nggak repot ya, nggak mau repot sama orang lain. Nggak mau repot kalau teman atau orang seling kita sedang mengalami kedukaan, sedang ulang tahun, sedang menghadapi masalah, tantangan, pokok nggak mau repot, nggak mau direpotkan, nggak mau korban, dan seterusnya. Nggak ada kerjasama juga, karena namanya nggak peduli satu dengan yang lain, sendiri-sendiri. Jadi nggak ada koordinasi yang baik. Ya keluarga yang kayak gitu, nggak ada koordinasi yang baik antara suami istri, antara kakak sama adik, orang tua anak, mertua menantu. Nggak ada kerjasama yang baik. Dalam kelompok sel juga banyak yang kayak gitu. Dalam tim kerja juga banyak yang seperti itu. Ya, kurang kerjasama, banyak miss-nya, banyak salah pahamnya. Oke? Ya, jadi itu seperti itu budaya yang terbentuk kalau tidak ada yang namanya saling memperhatikan. Jadi ada akibatnya ya, ada akibatnya. Nah, apa itu akibatnya kalau di rumah kita, di tempat kerja kita, di kelompok sel di gereja, itu tidak terbangun budaya care, budaya caring, budaya memperhatikan ini, apa akibatnya? Nomor satu, merasa sendiri. Banyak orang merasa kesepian, merasa tidak diterima. Kenapa? Karena ya sederhana, pemimpinnya nggak peduli sama anak buahnya nggak peduli satu dengan yang lain, nggak peduli sama pemimpinnya, suami nggak peduli istri, orang tua nggak peduli anak. Ya, makanya nggak heran banyak yang merasa kesepian, banyak merasa sendiri, berjuang sendiri, semuanya sendiri, merasa tidak diterima. Saya berdoa mulai hari ini sementara sharing ini dibagikan, Roh Kudus berbicara dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus juga mulai bekerja di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam tempat kerja, dimanapun kita berada, supaya budaya caring ini, budaya memperhatikan ini ditimbulkan, ditumbuhkan, dikultivated. Ya, sehingga apa? Sehingga orang bisa ngerasa diterima. Oke. Keluarga bisa ngerasa ada kebersamaannya. Ada kesatuannya. Jadi ada perasaan memiliki satu dengan yang lain. Keluarga yang kayak gitu pasti indah. Keluarga yang kayak gitu pasti menyenangkan. Keluarga yang kayak gitu pasti amazing. Ya, gereja yang kayak gitu, kelompok saya yang kayak gitu, wow. Kalau ada budaya caring kayak gini, orang merasa diterima, diperhatikan, ada kebersamaan. Saya percaya di situ ada anugerah Tuhan, di situ ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dimulai dari apa? Budaya care, budaya memperhatikan. Oke, jadi ayo perjuangkan ini supaya ada di dalam gereja kita, ada di dalam kelompok kita, ada di dalam keluarga kita masing-masing, ada di tempat kerja kita. Tumbuhkan itu. Yang kedua, ya akibat dari budaya tidak saling peduli, yaitu gampang muncul konflik, gampang muncul kesalahpahaman, karena komunikasinya jelek. Ya karena komunikasi jelek, banyak miss-nya, banyak salah pahamnya, banyak benturannya, banyak saling menyakiti satu dengan yang lain, banyak unsolved problems, banyak masalah yang tidak terselesaikan, banyak unfinished business, urusan-urusan yang nggak bisa selesai. Kenapa ya? Budayanya nggak care satu dengan yang lain. Karena itu hari ini mari kita perjuangkan, kita rubah budaya yang salah jadi budaya yang benar, budaya yang negatif jadi budaya yang positif, budaya nggak pedulian jadi budaya yang caring, budaya yang
peduli satu dengan yang lain. Sehingga apa? Sehingga di rumah kita, antar kita dengan pasangan kita ada kesehatian. Oke, kakak adik ada kesehatian, antara rekan kerja ada kesehatian, antara ketua kelompok sel, anggota sel ada kesehatian, ada kesepakatan dalam gereja, ada kesatuan. Yang kayak gitu pasti hebat, yang kayak gitu pasti exciting. Itu sebuah magnet yang luar biasa sekali yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Jemaat gereja mula-mula itu begitu atraktif sehingga banyak orang mau gabung sama mereka tiap hari. Orang join sama mereka. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang begitu indah. Ada kesehatian, kesepakatan, kesatuan satu dengan yang lain. Orang kebutuhan jiwanya dipenuhi. Merasa mendapatkan kasih Allah. Gak heran. Itu benar-benar revival besar mereka alami. Saya berdoa gereja kita mengalami revival besar. Saya berdoa kelompok sel sudah mengalami revival besar. Saya berdoa tim kerja sudah mengalami terobosan besar. Saya berdoa keluarga sudah mengalami progres yang besar. Dimulai dari tumbuhkan budaya caring. Oke. Yang ketiga, kalau nggak ada budaya caring, akibatnya orang merasa tidak dianggap, tidak dihargai, tidak diperhatikan dengan baik. Anda harus ngerti bahwa manusia itu salah satu kebutuhan jiwanya merasa diapresiasi, dihargai, dimanusiakan. Ya, sama-sama ada di satu ruangan, sama-sama ada di satu tempat. Kalau nggak dianggap, sama dia dianggap, keberadaannya dihargai. Pasti responnya beda. Anda pun juga pasti beda. Berapa banyak anak yang merasa tidak dianggap keberadaannya di rumah itu. Berapa banyak rekan kerja, berapa banyak jemaat yang merasa tidak dianggap, ada atau nggak ada bedanya. Tidak diapresiasi, tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, tidak dimanusiawikan. Ya, ini yang membuat jiwa orang-orang yang ada di dalamnya jadi kering. Karena nggak ada kasih yang dimanifestasikan. Hari ini saya ajak kita semua ya di keluarga kita masing-masing, di keluarga rohani kita masing-masing, dimanapun kita berada. Ayo munculkan budaya caring ini. Nanti Anda akan bisa melihat orang akan merasa dimanusiakan, orang akan merasa dihargai, orang akan merasa diperlakukan dengan benar, dianggap keberadaannya. Itu akan menjadi luar biasa. Keluarga yang kayak gitu akan jadi keluarga yang hebat, tim yang kayak gitu akan jadi tim yang dahsyat, ya, tim yang diurapi penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, kalau ada budaya caring, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, akibat tidak ada budaya caring, akibatnya yang keempat, pertumbuhannya jadi lambat. Kalau itu dalam gereja, pertumbuhan rohani orang-orangnya jadi lambat karena nggak ada kasih. Padahal kita ngomong God is love. Allah itu kasih. Jadi kalau orang mau mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, mesti ada kasih yang nyata, dimanifestasikan di situ. Maka pertumbuhan rohani terjadi. Ya, kalau di gereja melimpah dengan kasih, di kelompok sel melimpah dengan kasih, maka anggota sel dan jemaat yang ada akan bertumbuh dalam kehidupan rohaninya secara luar biasa. Sebaliknya, kalau nggak ada kasih, nggak ada budaya caring ini, maka pertumbuhannya jadi apa? Slow. Jadi lambat, jadi layu, jadi kering, bahkan susah, tidak bertumbuh. Bahkan banyak yang mundur, banyak yang kecewa, banyak yang terhilang. Gak ada kasih. Makanya layu semuanya. Nah, kita gak mau yang kayak gitu. Saya berdoa ya, di tim pelayanan kita masing-masing ada pertumbuhan yang pesat. Ya, di dalam keluarga kita ada kemajuan yang luar biasa. Ada keharmonisan, ada kebahagiaan. Dimulai dari tumbuhkan budaya caring, munculkan budaya saling memperhatikan. Oke? Yang kelima sekarang, akibat kurangnya budaya caring ini, yaitu rendahnya trust atau rasa percaya. Jadi nggak bisa percaya sama pemimpin. Pemimpin juga nggak percaya sama tim yang di bawahnya.
suami nggak percaya sama istri. Demikian pula sebaliknya, orang tua nggak percaya sama anak, bos nggak percaya sama orang yang di bawahnya, dan seterusnya. Rendahnya trust. Kenapa? Karena nggak ada budaya caring, nggak ada spirit caring. Satu dengan yang lain nggak peduli. Makanya trustnya nggak muncul. Anda harus tahu bahwa trust, rasa percaya itu dipupuk karena ada perhatian, ada kasih. Di situ muncul rasa percaya. Di situ akan ada kesatuan yang kuat di dalam sebuah tim, di dalam kelompok sel, dalam gereja, di dalam keluarga. Trustnya muncul ketika budaya caring itu dicultivated, dibangun, ditumbuhkan. Itu sebabnya saya ajak saudara untuk komitmen. Ayo dimanapun kita berada, mari kita bangun budaya caring, saling memperhatikan lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Nah, minggu berikutnya dalam sharing saya akan melanjutkan bagian yang kedua tentang membangun budaya caring ini. Jadi kita akan belajar minggu depan tentang bagaimana menumbuhkan budaya care. Kalau hari ini kita belajar tentang pentingnya budaya care, seperti apa kalau nggak ada caring, akibatnya apa? Nah, minggu depan kita akan belajar ya, gimana kita bisa membangun, menumbuhkan budaya care di tempat kita, di rumah kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Saya berdoa, biarlah Roh Kudus yang menolong kita, mengubahkan atmosfer yang salah, budaya yang salah, spirit yang salah diubahkan jadi budaya yang indah, budaya yang saling memperhatikan, budaya yang menguatkan kesatuan, dan ini akan mendorong kemajuan yang luar biasa. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.